Halo, hai, hola. Halo, perkenalkan, nama aku Rosiana Indah Setiawati dengan NIM 24191060142 dari Prodi Teknik Lingkungan. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai kaidah sejarah Pancasila dari masa ke masa. Selamat mendengar. 1. Masa prasejarah. Pada masa prasejarah terdapat beberapa urutan zaman. Antara lain, yang pertama adalah zaman batu tua atau Paleolitikum. Pada masa ini, kehidupan manusia masih nomaden dan menggunakan peralatan dari batu yang masih kasar. Yang kedua adalah zaman batu tengah atau Mesolitikum. Pada masa ini, beberapa manusia sudah hidup menetap dan sudah mengenal adanya kepercayaan. Lalu yang ketiga, zaman batu muda atau Neolitikum. Pada masa ini, manusia sudah mampu membuat peralatan yang sudah diasah. Mereka sudah dapat memilih pemimpin dan dapat berorganisasi. Yang keempat, zaman batu besar atau Megalitikum. Pada zaman ini, manusia dapat menghasilkan bangunan besar seperti menhir, dolmen, dan sarkofagus. Bangsa Indonesia pada zaman prasejarah sudah mengenal adanya kepercayaan. Maka dari itu dapat dikatakan mereka andil dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila. 2. Masa kerajaan. Pada masa kerajaan, terdapat 3 masa kerajaan yang sejarahnya dapat kita ambil sebagai kaidah Pancasila. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu sudah terkandung nilai Pancasila sila keempat. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya. Unsur-unsur ketuhanan mulai kuat pada masa kerajaan ini. Agama dan kebudayaan dikembangkan dengan mendirikan suatu pusat pendidikan agama Buddha. Banyak musafir dari negara lain belajar terlebih dahulu di tempat tersebut sebelum melanjutkan studinya ke India. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu sudah terkandung nilai ketuhanan Pancasila. Yang ketiga, Kerajaan Majapahit. Pada waktu itu, agama Hindu dan agama Buddha hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan. Pada masa itu, Empu Tantular mengarang buku Sutasoma yang berisi slogan persatuan nasional kita sampai saat kini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang bunyi lengkapnya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya, walaupun berbeda, namun satu jua adanya sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu sudah terkandung nilai persatuan Pancasila. Dari masa kerajaan Kutai didapatkan kandungan nilai Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu pada masa kerajaan Sriwijaya didapatkan kandungan nilai ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu pada masa kerajaan Majapahit didapatkan kandungan nilai sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. 3. Masa penjajahan. Bangsa asing dulu masuk ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Namun, lambat laun tujuan mereka berubah menjadi menguasai dan memonopoli Indonesia. Di sisi lain, bangsa Indonesia yang merasakan derita penjajahan bertahun-tahun tanpa henti mulai melakukan perlawanan. Meskipun awalnya perlawanan dilakukan secara terpencar-pencar, namun pada akhirnya bangsa Indonesia bersatu untuk menghentikan penjajahan. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, para pemimpin bangsa Indonesia seperti Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dalam masa penjajahan, salah satu tokoh yang berpengaruh dalam sejarah kepancasilaan adalah Bapak Rajiman Weddiodiningrat. Beliau dikenal sebagai salah satu penggagas dan pendukung konsep dasar negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Dalam sidang-sidang BPUPKI, Bapak Rajiman aktif mendorong pentingnya ideologi yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Beliau menekankan perlunya dasar negara yang mampu menyatukan berbagai suku, budaya,
dan agama yang ada di Indonesia. Selain itu, beliau juga mendukung ide bahwa dasar negara harus mencakup aspek ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam konteks keberagaman Indonesia. Sekian video dari saya mengenai penjelasan kaidah sejarah Pancasila. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.